Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Sri Retno Dwi Aryani MSI. Pada kesempatan kali ini, tugas pertama ruang kolaborasi kelompok 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Akbar Ardi Nugraha, dan rekan-rekan saya yaitu Nurmiyati dan Puput Novia Anggraini. Yang akan kita bahas adalah topik 1, memaknai, belajar, dan berkembang. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, sosial kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Selanjutnya kita juga akan membahas beberapa studi kasus, terdapat kasus 1, 2, dan 3. Langsung saja pada materi. Apa itu belajar dan apa itu berkembang? Belajar menurut KBBI merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu pengetahuan. Selain itu, belajar juga didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Sedangkan berkembang menurut KBBI adalah berkembang atau menjadi bertambah sempurna tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Baik dari belajar maupun berkembang, keduanya saling berkaitan dengan erat, di mana jika kita manusia yang berkembang, maka perlu adanya proses belajar. Langsung masuk saja pada teori belajar. Teori belajar merupakan sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori belajar sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran yang akan terjadi. Dengan mempelajari teori belajar, seorang guru dapat memahami tata cara dan pengaplikasian konsep-konsep yang berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing serta terus mengikuti perkembangan zaman. Teori belajar yang pertama yang akan kita bahas adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang dari teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Adapun ciri-ciri dari teori belajar behavioristik, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, elementalistik, dan peranan aksi. Selanjutnya, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Kemudian, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya dan pembentukan kebiasaan. Dan yang terakhir, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah teori
yang muncul setelah teori belajar behavioristik. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia yang mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasikan kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Agar lebih mudah, mari kita lihat pada gambar di samping berikut. Gambar di samping tersebut menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Adapun ciri-ciri teori belajar sosial kognitif, yang pertama, fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Kedua, tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ketiga, peserta didik dapat meniru perilaku dari kejadian yang dialami oleh orang lain atau model. Keempat, peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan rangsangan positif. Kelima, melibatkan berbagai proses pembelajaran. Teori belajar yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Adapun contoh dari penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran, yaitu guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan siswa untuk merespons. Dan yang ketiga, guru mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nurmiyati. Dipersilakan. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Peserta didik harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar. Apa yang akan dipelajari dan sampai tingkatan mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana peserta didik belajar mengarahkan diri sendiri. Sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Pendekatan humanistik dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi dan perasaan, komunikasi yang terbuka antara peserta didik dengan guru maupun sebaliknya, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta didik.
Tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia. Sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Berdasarkan teori ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri teori belajar humanistik yang pertama adalah berfokus pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Kemudian yang kedua, proses adalah hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Berikutnya adalah studi kasus tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat siswa mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah karena siswa telah memperoleh pemahaman melalui pengalaman langsung melalui penggunaan langkah pengerjaan soal yang diberikan guru pada saat percobaan pertama di kelas. Pemahaman yang telah diperoleh berdasarkan pengalaman selanjutnya digunakan siswa dalam menjawab soal pada percobaan kedua. Jadi pada soal pertama siswa masih melihat langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Kemudian pada soal kedua siswa sudah paham sehingga bisa mengerjakan soal yang kedua. Kemudian, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebagai calon guru, menurut kami, metode tersebut dapat diterapkan untuk soal-soal yang sistem pengerjaannya sistematis. Metode pembelajaran tersebut termasuk dalam model pembelajaran problem-based learning, yaitu model pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar berdasarkan permasalahan yang telah peserta didik dapatkan dan kerjakan. Hal ini juga sesuai dengan teori belajar konstruksivisme yang memandang bahwa setiap peserta didik dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman atau permasalahan yang telah dia lalui sebelumnya. Jadi pada soal pertama dia sudah belajar tentang langkah-langkah cara mengerjakan soal, sehingga terbentuk pemahaman di dalam diri mereka bisa paham. Setelah itu saat mengerjakan soal yang kedua, mereka sudah
dapat mengerjakannya tanpa melihat langkah-langkah seperti pada soal yang pertama. Hal itu terjadi karena mereka sudah paham. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi, menurut kami yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yaitu mengajar dengan menggunakan media konkret yang menarik. Media konkret memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengingat pentingnya peranan media dalam proses pembelajaran matematika, maka guru harus menjadikan satu kesatuan utuh yang artinya tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Media konkret dapat membuat siswa aktif, tertarik, dan termotivasi untuk belajar sehingga hasil belajar yang diinginkan akan tercapai. Soal yang selanjutnya, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan hal tersebut karena siswa kelas 1 masih berada pada tahap perkembangan operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahap ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran panjang dan jumlah benda cair. Dengan kata lain, mereka sudah mampu memahami bahwa satu kuantitas akan tetap sama, walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Selanjutnya, ada studi kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Soal pertama pada studi kasus yang ketiga. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jadi, menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made untuk mengubah contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali sudah sesuai, karena pembelajaran berjalan menjadi lebih efektif. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas, dengan cara mengkaitkan kultur atau kearifan lokal yang memang ada erat dengan kehidupan peserta didik. Hal ini sesuai dengan kultur atau budaya Bali yang banyaknya makanan khas Bali dan juga pantai-pantai yang ada di sana sebagai bentuk gambaran yang erat serta dekat dengan peserta didik. Yang selanjutnya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut adalah menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Suatu proses pembelajaran berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik dalam memahami karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi etnik kultural, minat, gaya belajar, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, Made mengidentifikasi permasalahan dengan melihat latar belakang peserta didik, sesuai dengan budaya atau kultural yang ada pada daerahnya. Oleh karena itu, Made yang merupakan seorang guru salah satu sekolah negeri wilayah Bali harus menggunakan pengajaran yang mengkaitkan erat kultur dan budaya yang ada di Bali, seperti makanan khas dan pantai-pantai yang ada, supaya lebih erat dan dekat dengan peserta didik. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai studi kasus yang ada. Adapun kesimpulannya, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa.
perancangan metode belajar yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Namun, teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira. Dalam prosesnya, teori belajar ini membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang, seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, perbedaan tingkat kecerdasan, usia, dan kebudayaan yang ada pada siswa. Semua unsur ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok. Tidak perlu terpaku pada kurikulum yang ada, asalkan tujuan dari teori belajar ini sama dengan tujuan pendidikan. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai studi kasus yang ada. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.